Halo, saya Abesa Putra. Selamat datang di konten movie Storyline. Hari ini saya mau ceritain sebuah film thriller science fiction yang judulnya Other Life. Semoga cara saya bercerita bisa menghibur kalian semua dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bercerita tentang wanita bernama Ren Amari, seorang penemu yang menciptakan sebuah software biologis bernama Other Life. Software ini merupakan nanoteknologi yang membuat realitas waktu di dunia nyata berbeda dengan realitas dunia maya, namun bisa dirasakan langsung oleh penggunanya dan terasa seperti pengalaman yang nyata. Teknologi ini memanfaatkan kemampuan otak yang bisa menghasilkan miliaran neuron per detik. Dengan teknologi ini, otak hanya diberikan sebuah skenario yang tinggal diikuti. Penggunanya bisa merasakan pengalaman berhari-hari dalam skenario tertentu, tapi hanya memakan waktu beberapa detik di dunia nyata. Sebenarnya teknologi ini masih dalam tahap percobaan. Ren juga beberapa kali mencoba mengulangi pengalaman bersama saudaranya yang sekarang terbaring di rumah sakit akibat kecelakaan ketika menyelam bersama. Ren Amari bersama para timnya mengembangkan teknologi ini di sebuah kantor layaknya startup. Suatu hari, Ren dan rekannya yang bernama Byron melakukan uji coba kembali, mengetes beberapa coding yang udah mereka kembangkan. Beberapa uji coba berjalan lancar sampai akhirnya sebuah skenario olahraga ski di Gunung Alpen mengalami error ketika Ren harus kembali mengulang dari awal hingga ia menghabiskan beberapa hari di skenario itu. Untungnya dia berhasil keluar dari sana. Menurut Byron, skenario ini harus dihapus, tapi Ren berkata kalau mereka harus tetap mempertahankannya sampai Ren memperbaiki codingnya. Setelah dari lab, Ren pergi ke ruang presentasi di mana di sana ada Sam yang lagi melakukan pitching ke calon investor. Dia memperkenalkan teknologi Other Life kepada semua yang hadir. Begitu juga dengan Ren. Teknologi ini memang terdengar mengesankan. Masalahnya, karena pengujian masih mengalami kegagalan, mereka belum bisa memberikan sampel itu pada calon investor. Ren pun meminta waktu 1 minggu untuk menyelesaikan uji coba hingga mereka siap. Ren dan Byron kemudian melakukan perbaikan coding hingga mereka berhasil. Skenario yang disebut ski di pegunungan Alpen itu pun berjalan sempurna. Sebelum pulang, Ren masih meluangkan waktunya untuk mengerjakan proyek rahasianya untuk menyembuhkan Jared, saudara laki-lakinya. Pengujian terus dilakukan untuk membantu Jared sadar dari koma setelah kecelakaan menyelam. Malam itu, setelah melakukan tes pada Jared, Ren melihat ada perkembangan dari kerja otak Jared dan itu membuat Ren sedikit berharap bahwa dia bisa menyembuhkan adiknya itu. Ren udah lama nggak berbicara dengan ayahnya. Sampai suatu malam, ayahnya mengirimkannya email yang berisi permintaan untuk mencabut alat bantu hidup yang Jared pakai. Karena hal itu, Ren pun mendatangi ayahnya, menjelaskan sebuah harapan bahwa Jared bisa sadar dari koma dengan teknologi Other Life. Dia juga menceritakan progres yang udah dia capai. Tapi menurut ayahnya, Other Life hanya bagaikan candu yang punya efek samping negatif. Tapi menurut Ren itu hanyalah karena coding yang bermasalah. Karena keras kepalanya, sang ayah pun berkata akan tetap menandatangani untuk mencabut alat bantu hidup Jared. Ren pun sedih mendengarkan hal itu. Ketika di kantor, Sam menutup akses laptopnya Ren. Ternyata Ren ketahuan menggunakan fasilitas dan sumber daya kantornya untuk proyek rahasianya. Ditambah lagi, Ren terlalu banyak melakukan simulasi yang mungkin akan membahayakan dirinya. Sam pun berkata salah satu calon investor yang hadir kemarin adalah orang Departemen Permasyarakatan yang mengurus penjara. Dia mau menjadikan Project Other Life sebagai kontrak pemerintahan dengan menjadikan Other Life sebagai penjara virtual bagi narapidana. Ren gak setuju karena tujuan Other Life dibuat untuk memperluas pemikiran penggunanya, bukannya dikurung dalam sebuah ruangan. Sam jadi kesal karena Ren boleh mengerjakan proyek pribadinya, sedangkan Sam gak boleh mengambil keuntungan. Akhirnya dia pun memarahi Ren untuk kembali mengejar deadline. Ren yang stres pun akhirnya pergi keluar dan di sana dia bertemu dengan Dani. Di apartemennya, Ren menyuruh Dani untuk mencoba proyek bermain ski di pegunungan Alpen, dan Dani sangat excited ketika selesai mencobanya. Ketika itu Dani pengen mencobanya lagi, tapi fokus Ren dialihkan dengan kabar kalau Sam masih ngotot ingin mengusahakan Other Life sebagai penjara virtual. Tanpa menunggu persetujuan dari Ren, Dani mencobanya sendiri dan ternyata Dani salah mengambil obat sehingga dia kejang-kejang
dan dilarikan ke rumah sakit. Karena insiden tersebut, Ren pun ditahan untuk dimintai keterangan. Sam menyiapkan Ren pengacara untuk ini, tapi sayang pengacara mereka pun nggak mengerti tentang software biologis ciptaan Ren dan itu membuat Ren kesal. Sam pun bingung kenapa ini bisa terjadi. Padahal mereka udah melewati 3 tahun percobaan pada manusia, diawasi oleh MIT dan juga perusahaan Jepang. Sam bertanya tentang barang bukti yang dipakai oleh Dani. Karena Ren nggak mau menjelaskan, Sam pun cuma berharap kalau yang lagi Ren kerjakan itu bernilai sesuatu. Beberapa jam pun berlalu. Ren pun didatangi oleh orang dari kejaksaan dan juga Departemen Permasyarakatan. Atas insiden ini, Ren bisa dijerat hukuman 10-15 tahun penjara atas tuduhan malpraktik, pengujian manusia tanpa persetujuan, dan lain-lain. Tapi jika Ren menyetujui tawaran dari pemerintah, negara nggak akan mengajukan tuntutan. Ren ditawarkan untuk menjadi subjek tes dalam program penjara virtual selama setahun. Ren nggak setuju, tapi Sam berkata kalau ini satu-satunya jalan untuk menyelamatkannya dan juga perusahaan Otherlife bisa mendapatkan suntikan modal untuk mempermudah mereka menuju garis akhir. Ren kembali menolak, tapi Sam mengingatkan bahwa di penjara itu dia hanya menghabiskan 1 menit dalam hidupnya di dunia nyata. Ini adalah cara untuk menyelamatkan semua orang. Apalagi Dani udah meninggal karena percobaan obat yang belum teruji. Ren pun gak punya pilihan lain. Mereka semua kemudian kembali ke kantor untuk melakukan pengujian. Penjara virtual ini adalah simulasi terlama yang pernah dia buat. Biasanya gak sampai 24 jam, tapi kalau ini Ren harus menjalani 365 hari di dunia virtual. Software pun diteteskan dan pikiran Ren sekarang berada di dalam penjara virtual. Dia berada di ruangan hitam tanpa teman. Di situ tersedia makanan dan juga berbagai perlengkapan. Ren juga kesal dengan Byron, programmer yang mendesain penjara ini. Tanpa jendela, tanpa interaksi manusia, hanya sendirian dan hanya layar besar dengan angka raksasa untuk menghitung hari hukuman. Yang Ren bisa lakukan hanya tidur dan semuanya akan terulang kembali. Ren tentunya merasa bersalah atas kematian Dani. Untuk mengisi hari-harinya, Ren memulai kembali memikirkan coding program di sebuah tablet dengan skenario-skenario tertentu untuk bisa membangunkan adiknya dari koma. Beratus-ratus hari di sana, tanpa teman, membuat Ren kadang mengobrol dengan pikirannya sendiri. Singkat cerita, 365 hari sudah berlalu dan Ren mulai bersiap-siap bangun dari tidurnya yang cuman menghabiskan 1 menit di dunia nyata. Tapi Ren frustasi ketika layar besar kembali menampilkan angka 1. Ren kesal dengan pengkodean yang dilakukan oleh Byron. Dia pun mengamuk dan memukul semua barang yang ada di penjara itu. Di tengah-tengah frustasinya itu, Ren menyadari ada angin yang menghembus ke rambutnya. Ada glitch yang terjadi pada simulasi itu. Dia bisa keluar dari penjara dan berpikir bahwa selama ini dia ditipu. Ternyata selama 1 tahun dia ditempatkan di sebuah penjara sungguhan. Dia pun kemudian segera lari sebelum seorang petugas menangkapnya. Hal yang pertama kali dia khawatirkan tentunya nasib adiknya. Karena selama ini dia bukan berada di dunia virtual seperti yang dia pikirkan. Tapi dia udah melewatkan 1 tahun masa hidupnya di dunia nyata. Dia pun melaporkan hal ini pada polisi dan di sana dikabarkan kalau Ren dilaporkan menghilang 1 tahun yang lalu dan laporan itu udah nggak aktif karena dikabarkan Ren udah pindah ke Italia. Ketika Ren meminta polisi untuk melihat penjaranya pun udah telat. Mereka udah menghilangkan barang bukti di sana. Ren juga kehilangan apartemennya yang sekarang udah ditempati oleh orang lain. Ketika itu, Sam berhasil melacak keberadaan Ren dan memujuknya untuk ikut. Tapi Ren menolak dan kembali lari dari kejaran Sam. Ren pun kemudian pergi ke tempat temannya yang bernama Cass. Ren pun dimintai penjelasan. Ren menceritakan ketika Dani meninggal karena kesalahan produknya, dia diminta untuk menjadi subjek penjara virtual. Tapi Cass pun langsung memotongnya. Ternyata, Dani nggak meninggal dunia. Dia masih hidup dan Cass mempertemukan mereka kembali. Mereka bertiga pun kemudian berbicara. Setelah Ren menghilang, Otherlife tetap diluncurkan, bahkan permintaan masyarakat tinggi sekali. Sementara itu menurut Dani, proyek penjara virtual menjadi tulang punggung perusahaan. Pemerintah makin gencar menggunakannya untuk menghukum para kriminal. Bahkan Otherlife mulai digunakan untuk industri pornografi. Dani menyarankan Ren untuk pergi dari urusan ini karena bisa membahayakannya. Ren menolak dan berkata kalau dia nggak peduli dengan perusahaannya. Dia lebih peduli dengan proyek untuk membantu membangunkan adiknya kembali. Ren pun bercerita asal mula Otherlife dimulai. Ketika ayahnya menolak menggunakan teknologi itu untuk membangunkan adiknya, Ren kecewa banget. Jadi Ren mempatenkan teknologi itu sendiri supaya bisa mengkomersilkan penemuannya.
kemudian mendapatkan uang dari sana sehingga dia punya sumber daya lebih untuk mengerjakan proyek untuk adiknya yang lagi koma. Danny pun kemudian menolong Ren dengan membawanya ke kantor Otherlife. Gak disangka semenjak kepergian Ren, Sam berhasil mendapatkan uang banyak untuk memindahkan kantor mereka dari basement ke gedung pencakar langit. Menurut Cass yang terhubung lewat telepon, Sam masih menyimpan data lama di gedung server lantai 20, sehingga Danny membantu Ren untuk masuk ke sana. Ren pun pergi mengunjungi Byron untuk mendapatkan data lamanya dan dia berhasil menemukan hard disk yang berisi data-data penting. Tapi mereka kesulitan untuk pergi dari sana ketika pihak keamanan mulai mengejar mereka. Bahkan Cass yang menunggu di mobil pun ditangkap. Danny dan Ren kemudian berhasil pergi dari kantor itu dan mendapatkan yang mereka perlukan. Tapi sayang mesin cetak simulasi cuman ada di kantor itu. Akhirnya Ren pun mengajak Danny pergi ke rumah ayahnya, di mana di rumah itu ayahnya masih memiliki semua kerjaan yang dia bangun dengan Ren dulu, termasuk mesin cetak simulasi. Malam itu Ren memulai lagi membuat program untuk sang adik hingga pagi hari dia ketiduran di meja kerjanya. Pagi itu dia berterima kasih pada Danny dan juga meminta maaf atas apa yang terjadi. Di pagi itu juga sang ayah kembali ke rumah dan setelah sekian lama mereka bertemu lagi. Ternyata ayahnya lah yang membuat laporan kehilangan karena nggak mendengar kabar dari Ren. Singkat cerita mereka pun kembali bekerja. Menurut Ren, software yang dia buat nggak pernah ada masalah. Simulasi yang dia ciptakan ternyata memiliki banyak cabang yang bisa dipilih oleh penggunanya, dan kadang tanpa disadari si pengguna malah memilih simulasi yang buruk sehingga otak kurang bisa memprosesnya yang akhirnya berujung dengan kejang-kejang. Begitu juga dengan Jared adiknya. Ren berupaya sang adik bisa memilih kemungkinan yang lain sehingga dia bisa terbangun kembali. Ren berkata kalau dia udah membuat Otherlife yang bisa menulis ulang ingatan. Walaupun berbahaya, tapi itu bisa menjadi obat. Simulasi itu pun dicetak dan Ren berniat untuk mencobanya kembali pada Jared. Ketika dicoba, Ren melihat adiknya membuka mata setelah koma sekian lama. Tapi kemudian belum sampai semenit, Jared kejang-kejang parah hingga akhirnya Ren terpaksa mencabut alat bantu yang digunakan Jared dan Ren gagal menyelamatkan adiknya. Saat itu Ren kedatangan Sam. Dia berkata pada Ren baru kali ini dia melihat ada orang koma bisa membuat pilihan aktif di dalam simulasinya. Sam pun kemudian mengajak Ren untuk kembali. Disitulah Ren mengalami persimpangan kesadaran dan kemudian menyadari bahwa ternyata dia memang masih di dalam simulasi yang dilakukan di kantornya bersama Byron dan Sam. Byron mencoba membangunkan Ren kembali hingga akhirnya dia pun terbangun. Baru aja bangun, dia langsung menghajar Sam dan membanting laptop Byron. Setelah menenangkan diri, dia pun kembali mengingat bahwa ternyata dia terjebak dengan simulasi sampai-sampai dia menganggap bahwa itu nyata. Bahwa memang benar saat ini Danny udah meninggal dan Jared masih terbaring koma. Ren pun berkata pada Sam bahwa dia mengundurkan diri dan menyerahkan perusahaan itu sepenuhnya pada Sam. Dalam waktu 1 menit di simulasi penjara virtual, membuat Sam penasaran pengalaman apa yang dialami sama Ren. Setelah keluar dari kantor, Ren pun menelpon ayahnya dan akhirnya setuju untuk melepas alat bantu Jared supaya dia nggak sakit lagi. Suatu hari, Sam menghubungi Ren untuk datang kembali ke kantor. Ketika kembali ke sana, Ren melihat bahwa Sam dan rekan-rekannya gagal meluncurkan Otherlife untuk publik. Ketika masuk ke ruangan Byron, Sam menjelaskan bahwa ketika dia melihat laporan pergerakan otak Ren ketika berada di dalam simulasi, Sam bisa menebak jika Ren berhasil melarikan diri dari penjara. Sam akhirnya tahu Otherlife bisa memberikan penggunanya pengalaman interaktif secara full dan meminta Ren untuk mengerjakan itu. Tapi Ren lagi-lagi menolak walaupun Sam menganggap bahwa ini semua adalah sebuah terobosan. Byron berkata dengan data ini dia nggak bisa melakukan pengkodean ulang kecuali mereka melakukan pengujian kembali. Sam pun menyuruh Ren untuk melakukannya tapi Ren nggak mau kembali lagi ke sana. Ketika itu Sam meyakinkan Ren karena jika ini berhasil maka perusahaannya bisa terselamatkan. Sam kemudian nekat memaksa Ren untuk kembali dalam simulasi. Ren stres karena kembali ke sana. Tapi dengan cepat dia menenangkan dirinya dan melakukan interaksi penuh atas simulasi itu, sehingga dia bisa dengan cepat kembali ke dunia nyata. Setelah sadar, dia memberikan obat itu kepada Sam yang mengakibatkan Sam giliran masuk ke dalam simulasi penjara virtual. Ren membiarkan Sam menghabiskan waktu di sana supaya Sam tahu efek buruk penggunaan simulasi ini.
Setelah itu, Ren membangunkannya dan tanpa berkata apa-apa, dia pun pergi meninggalkan Sam yang ketakutan. Ren bersama ayahnya kemudian mengemasi barang-barang Jared di rumah sakit dan di hari itu, mereka pun pasrah dengan kehendak Tuhan. Otherlife menjadi proyek yang terlalu canggih sebagai sebuah teknologi, tapi terlalu bahaya untuk digunakan. Mungkin itu aja buat video kali ini, saya Besa Putra. To be continue.